Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok R9 akan mempresentasikan hasil praktikum analisis perancangan bisnis. Kami beranggotakan saya sendiri, Adi Pratama, lalu ada Fadila Nur Aini, Renaldi, Irma Afrianti, dan Tria Nur Fitrianti. Selanjutnya, usaha yang kami rintis merupakan PT Jardin Parfum yang bergerak di bidang usaha penjualan parfum dengan bentuk usaha yaitu perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2000. Kami berdiri pada tahun 2021. Selanjutnya, untuk segmentasi penjualan, kami memiliki karakteristik penjualan berdasarkan kuesioner, yaitu menyasar kalangan mahasiswa dengan tingkat usia 21-25 tahun, berjenis kelamin perempuan, lalu memiliki penghasilan sebesar 1 juta rupiah sampai 3 juta rupiah. Lalu untuk wilayah pemasaran, kami berfokus di daerah Jawa Barat, dan untuk kelebihan produk kami yaitu memiliki beberapa varian jenis parfum, serta memiliki desain yang estetik untuk menarik konsumen. Selanjutnya ada rencana kapasitas. Pada tahap perencanaan awal bisnis, kami memiliki rencana kapasitas sebesar 3.253, sekian. Pada tahap pertumbuhan yaitu sebesar 6.507, sekian. Lalu pada tahap stabil atau mapan, kami memiliki rencana kapasitas sebesar 9.761 produk. Selanjutnya untuk nilai investasi, kami memiliki modal tetap dan modal kerja yang ditotal sebesar 3.277.765.538 rupiah. Untuk alokasi penggunaan dananya dapat dilihat sebagai berikut pada layar. Selanjutnya untuk tingkat kelayakan bisnis yang direncanakan berdasarkan tabel, kami memiliki rekapan yaitu internal rate of return atau tingkat potensi keuntungan dari investasi perusahaan kami yaitu sebesar 7%. Kalau untuk payback period atau jangka waktu pengembalian modal yaitu selama 15 tahun, dan net present value atau nilai arus kas yang masuk dan arus kas yang keluar pada periode waktu tertentu dari perusahaan kami yaitu sebesar 2.458.564.405 rupiah. Lalu selanjutnya untuk arti penting produk parfum sendiri memiliki arti bagi konsumen yaitu untuk memenuhi kebutuhan tersier, di mana dapat meningkatkan nilai dari prestise, harga diri, dan gengsi bagi konsumen. Selanjutnya ada keberadaan produk substitusi atau produk komplementer dari parfum sendiri, diantaranya ada body spray, cologne, dan body lotion yang memiliki fungsi untuk memberikan wangi atau harum pada tubuh. Namun produk parfum sendiri tetap memiliki tempat sendiri di kalangan masyarakat bagi masyarakat yang ingin lebih praktis dan dapat mudah untuk dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik umum konsumen. Di sini saya hanya merekap salah satu dari yang telah kelompok kami kerjakan. Berdasarkan dendrogram yang dihasilkan, segmen pasar 1 didominasi oleh usia dari 21 sampai 25 tahun dengan jenis kelamin perempuan dan profesi sebagai mahasiswa dengan pendapatan 1 juta sampai 3 juta. Selanjutnya yaitu ada sebaran wilayah geografis tempat tinggal konsumen. Jadi batas cakupan geografis untuk pengembangan bisnis parfum ini yaitu negara Indonesia dan kota Bandung. Nah, parfum sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian besar masyarakat. Melihat hal tersebut, peluang pasar untuk membuka bisnis parfum sangatlah besar dan menguntungkan karena penggunaan produk parfum tidak dicakup batasan usia. Selanjutnya yaitu ada aspek bisnis penting yang menjadi kunci sukses. Yang pertama yaitu ada memahami konsep produk secara baik. Yang kedua, pengetahuan dasar pengelolaan keuangan dan pembiayaan. Yang ketiga yaitu membuat perencanaan dan strategi bisnis yang efektif akan menghindari usaha daripada resiko bisnis dan keuangan. Yang keempat ada optimasi sumber daya manusia. Dan yang terakhir yaitu pemasaran layanan dan produk brand. Untuk selanjutnya yaitu ada variabel segmentasi yang dipergunakan. Yang pertama ada usia, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga pekerjaan, dan keempat pendapatan. Nah, untuk segmen pasar sasaran yang dipilih yaitu ada ukuran pasar, ada persentase keuntungan per unit, ada tingkat persaingan, dan ada pendapatan. Nah, selanjutnya yaitu segmentasi terpilih dengan total nilai daya tarik segmen pasar terbesar adalah segmen 1 dengan nilai 7,85. Nilai tersebut didukung dengan faktor nilai ukuran pasar atau jumlah permintaan yang berada di nilai angka 10. Margin keuntungan terdapat nilai 7 dan tingkat persaingan terdapat nilai 5. Untuk selanjutnya yaitu positioning dari masing-masing pesaing.
Dari segi kualitas dan bahan, Jardin Parfum memiliki harga jual yang murah, akan tetapi harga jual tersebut tidak kalah saing dengan harga jual yang ditawarkan oleh para pesaing lainnya. Nah, untuk lokasi dan promosi, Jardin Parfum hanya memiliki satu lokasi, yaitu di Bandung saja. Nah, untuk dari segi desain dan warna, Jardin Parfum hanya memiliki satu warna dibandingkan dengan para pesaing lainnya. Untuk selanjutnya yaitu ada kekuatan dan kelemahan dari masing-masing pesaing. Di sini saya merekap 3 buah toko. Yang pertama ada kolektor parfum, yang kedua In Parfum Fragrance, yang ketiga yaitu Uci Parfum. Nah, dari tingkat penguasaan pasar atau market share dari masing-masing pesaing, seperti yang telah dijelaskan tabel di samping, bahwa peluang dari tingkat penguasa pasar dari Jardin Parfum memiliki potensi pasar sebesar 100% yang dibagi dengan 3 pesaing. Maka tingkat penguasaan pasar market share dari masing-masing pesaing adalah sebesar 33%. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah perilaku konsumen pada segmen pasar sasaran, di mana target konsumen kami adalah mahasiswa dengan pendapatan sebesar 1 juta hingga 2 juta rupiah per bulan. Untuk rencana strategi pemasaran yang kami lakukan, yang pertama adalah strategi dasar dengan cost leadership, di mana strategi ini menawarkan produk dengan harga yang terjangkau sesuai dengan target pasar sasaran kami. Untuk positioning dan diferensiasi produk, kami tawarkan produk dengan bibit yang berkualitas unggul sehingga dapat berbeda dengan pesaing. Sedangkan untuk strategi operasional kami tawarkan adalah desain yang menarik sesuai dengan selera mahasiswa. Untuk pendistribusian produk ini sendiri, kami tawarkan dengan 3 cara, yaitu konvensional, marketplace, dan media sosial. Selanjutnya adalah proyeksi penjualan, di mana proyeksi penjualan ini memiliki perkiraan pasar efektif yang meningkat pada tahun ke-0 sebesar 972 unit produk dengan peningkatan hingga tahun ke-5 yaitu sebesar 8.777 unit produk. Untuk rancangan produk sendiri, ada 3 varian dengan komponen utama yang sama, yaitu yang pertama ada botol parfum, lalu ada tutup botol, lalu yang ketiga spray, yang keempat adalah selang botol, lalu ada injek dan juga per. Selanjutnya adalah rencana kapasitas produk dengan adanya peningkatan hingga tahap mapan yaitu 9.761 unit produk. Sedangkan untuk teknologi dan rancangan proses produksi, untuk botol parfum dan spray, itu merupakan komponen yang akan kami lakukan proses produksinya sendiri. Sedangkan untuk 4 komponen lain, kami lakukan kerjasama dengan pihak supplier. Lalu ada fasilitas sarana dan prasarana untuk kegiatan produksi dan komersialisasi. Kami melakukan rancangan untuk 13 jenis fasilitas penunjang kegiatan produksi yang kami butuhkan, dan ada 5 jenis lain untuk fasilitas penunjang produksinya. Lalu selanjutnya adalah rancangan alternatif produk, yaitu adanya 3 varian produk yang kami tawarkan dengan dimensi dan material yang berbeda sesuai dengan selera masing-masing konsumen. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Saya akan menjelaskan untuk lokasi pabrik dan tata letak pabrik. Di sini kita memilih alternatif 1, yaitu yang di Gedebagi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Alasannya karena kosnya lebih murah, yaitu 2 miliar sekian. Nah, untuk tata letak pabrik sendiri dan area kantor bisa dapat dilihat di layar. Inilah area pabrik dan area kantornya. Nah, di sini ada manajemen operasional bisnis dan deskripsi proses bisnis, ada produk PPIC, Departemen Keseluruhan, Gudang, Purchasing, Keuangan, Personalia, dan Konsumen. Di mana nanti PPIC itu akan menerima orderan dari Departemen kemudian akan menyampaikan ke Departemen Keseluruhan untuk mengajukan permintaan. Kemudian gudang itu akan mencek persediaan apakah masih ada atau belum. Jika belum ada bahan baku, maka akan melakukan pembelian dan pembayaran oleh Departemen Keuangan. Jika masih ada, maka gudang akan menyampaikan kepada Departemen Personalia untuk mengecek tenaga kerja dan nantinya akan melakukan proses produksi. Dan akhirnya akan disimpan di gudang untuk produk jadinya. Kalau konsumen itu akan menerima permintaan dari konsumen, kemudian akan disampaikan kepada Departemen Keseluruhan dan Personalia untuk
tenaga kerja yang dibutuhkan, dan akhirnya akan pengiriman produk jadi sampai ke konsumen. Nah, untuk struktur organisasi ada direktur, ada manajer keuangan, ada manajer pemasaran, ada manajer produksi, kemudian ada staf keuangan, staf pemasaran, staf produksi, dan supervisor, dan operator. Semuanya itu dibutuhkan 11 orang. Nah, untuk nilai investasi yang dibutuhkan dan sumber dananya dan modal tetap dan modal kerja, seluruhnya itu yang dibutuhkan adalah 3.277.000.000 sekian, yang sumber dananya itu berasal dari, jadi PT Jardin itu melakukan kerjasama dengan Adit Parfum dan Ici Parfum. Nah, untuk rencana penggunaan dananya ini di sini ada alokasi penggunaan dana yang direncanakan untuk modal tetapnya yang tadi 715 juta dari hasil penelitian awal dan studi kelayakan dan sebagainya. Nah, untuk modal kerja yang dibutuhkan itu adalah 2.523 juta. Nominal ini berasal dari bahan atau setting stok, uang tunai, dan sebagainya. Untuk selanjutnya itu ada perkiraan tingkat pendapatan dan pertumbuhan yang berasal dari variabel, ada jumlah penjualan dan harga satuan, kemudian total pendapatan. Untuk jumlah penjualan itu dari tahap perintisan dan tahap pertumbuhan dibagi 12 yang berasal dari modul 1, dihasilkanlah 814. Untuk harga satuan, harga jual produk yaitu Rp50.000, range ini kita hasilkan dari modul 1 dan ditetapkan Rp50.000. Jadi total pendapatannya itu perkalian dari harga satuan dikali jumlah penjualan dihasilkan Rp40.700.000. Dalam 1 tahun menghasilkan 488 miliar. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada perakiraan biaya operasional dan juga perakiraan kinerja keuangan. Untuk yang pertama yaitu dapat dilihat di bagian kiri, terdapat beberapa komponen biaya yang diperkirakan menjadi biaya operasional saat bisnis dijalankan. Yang pertama yaitu ada biaya produksi, kemudian ada biaya administrasi, dan juga manajemen, kemudian ada overhead kantor, dan juga ada biaya pemasaran. Dengan total perakiraan biaya operasional yaitu sebesar 1,6 miliar. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada perakiraan kinerja keuangan, di mana perakiraan kinerja keuangan ini dapat kita ketahui untuk mencari berapa nilai keuntungan bersih jika bisnis tersebut dijalankan, baik itu dari tahun pertama, tahun kedua, ataupun tahun-tahun selanjutnya. Kemudian yang ketiga yaitu ada komponen aliran kas atau cash flow, di mana dari tabel ini dapat kita ketahui present value atau total cash flow dari tiap tahunnya itu berapa. Baik itu dari tahun 0, tahun 1, dan tahun-tahun selanjutnya. Nah, berdasarkan dari tabel cash flow ini, dapat diketahui bahwa internal rate of return dari bisnis yang direncanakan jika dijalankan atau direalisasikan yaitu sebesar 7%. Kemudian payback period atau pengembalian dana dari bisnis yang direncanakan yaitu sebesar 15 periode. Kemudian yang ketiga ada net present value, di mana nilainya ini sebesar 2,4 miliar. Untuk selanjutnya, tingkat risiko dari bisnis yang dijalankan. Yang mungkin saja terjadi apabila bisnis ini, pertama yaitu ada biaya tak terduga, biaya hidup sebesar 15%, target bersaing dengan persentase 30%. Nah, grafik yang digambarkan seperti pada gambar itu ada skenario-skenario yang mungkin terjadi jika rancangan bisnis ini direncanakan. Di sini kami membuat 4 skenario. Yang pertama ada skenario dengan kenyataan pada saat lain sebagainya. Kemudian apabila uraian-uraian yang ada direncanakan, maka dibuat skenario pesimis untuk menjalankan skenario pesimis 2, sama halnya seperti optimis, di mana nilai dari skenario optimis ini diperkirakan lebih baik dari skenario normal. Nah, berdasarkan hasil analisis tingkat risiko yang sebelumnya telah dilakukan dan juga perhitungan dari rancangan skenario yang ada pada layar, maka skenario yang diambil di tas di kenyataan pada rancangan bisnis ini yaitu sebesar 50%. Artinya jika bisnis di skenario normal ini yang peluangnya lebih besar terjadi.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.